Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nadhiratul Fikriyah, Lutfiatul Azizah, Lulu Usariro, dan Horiatul Fadilah akan menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis, korelasi, dan regresi sederhana. Langsung saja, yang pertama adalah prosedur uji statistik dalam penelitian. Saat ini, topik statistik modern adalah statistik penafsiran atau inference. Statistik inference dicirikan dengan dua macam persoalan, yaitu pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Menurut Webster, kata inference adalah menurunkan sebagian akibat yang berupa konsekuensi, penyimpulan, atau peluang. Misalnya, jika kita melihat seorang perempuan yang memakai cincin di jari manisnya di tangan kiri, maka dapat ditafsirkan bahwa perempuan itu sudah menikah. Dalam statistika inference, dipertimbangkan bagaimana menarik kesimpulan dari sejumlah kejadian dari suatu penelitian dengan menarik sebagian kecil dari kejadian tersebut. Secara umum, langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun hipotesis nihil atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Yang kedua, memilih salah satu uji statistik yang sesuai dengan skala pengukurannya. Yang ketiga, menentukan suatu taraf signifikasi dan besarnya sampel penelitian. Yang keempat, menentukan asumsi distribusi sampling dari uji statistik yang sesuai untuk pengujian H0-nya. Yang kelima, menentukan arah pengujian serta daerah penelitian dan daerah penolakannya atau daerah kritisnya serta kriteria pengujian H0-nya. Yang keenam, menghitung harga uji statistikanya dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel-sampelnya. Perhitungan ini didasarkan pada satu uji statistik yang telah dipilih. Yang ketujuh, pengambilan keputusan, yaitu menerima H0 atau menolak H0. Selanjutnya yang kedua, pengujian hipotesis korelasi linier sederhana. Perhatikanlah contoh 6.1. Dengan menggunakan contoh 2.2, ujilah apakah ada hubungan antara biaya iklan dengan hasil penjualan. Nah, di sini kita akan melakukan proses pengujian hipotesis koefisien korelasi populasi. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, menyusun hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Dari soal di atas tadi, bisa kita tuliskan H0, yaitu rho sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan antara biaya iklan dengan hasil penjualan. Dan H1, yaitu rho tidak sama dengan 0. Atau artinya ada hubungan antara biaya iklan dengan hasil penjualan. Yang kedua, memilih salah satu uji statistik yang sesuai dengan skala pengukurannya. Nah, pada soal ini, uji statistik yang sesuai adalah uji T. Yang ketiga, menentukan suatu taraf signifikasi dan besaran sampel penelitian atau N. Nah, misalkan kita gunakan taraf signifikasi 0,05 dan 0,01. Dan banyaknya sampel penelitian jadi pada soal ini adalah tadi ada 8. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai kritis menurut tabel nilai T. Nah, nilai kritis ini diperoleh dari T alfa per 2, dB n-2. Alfanya untuk alfa 0,05, maka kita peroleh T 0,025,6 dan nilai kritisnya adalah plus minus 2,447. Sedangkan untuk alfanya yang 0,01 kita peroleh T 0,005,6. Nah, dan nilai kritisnya adalah plus minus 3,707. Untuk langkah yang selanjutnya, yaitu menghitung harga uji statistiknya. Harga uji statistik T
dinyatakan dengan rumus. Nah, ini rumusnya yang ini. T sama dengan R akar N-2 dibagi 1 min R kuadrat. Sehingga dari soal tadi telah diketahui R-nya adalah 0,997. Sehingga T sama dengan 0,997 akar 8 min 2 dibagi 1 min 0,997 kuadrat. Nah, dan diperoleh T sama dengan 31,5516. Nah, langkah selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Mau menerima H0 atau menolak H0. Karena T hitung yaitu 31,516 itu lebih besar daripada T tabel yaitu plus minus 2,447 dan 3,707, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan secara sangat signifikan antara biaya iklan dan hasil penjualan. Selanjutnya, C. Pengujian hipotesis korelasi Erlang-Sperman. Proses pengujian hipotesis koefisien korelasi populasi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, H0, P sama dengan 0, maka tidak ada hubungan. H1, P tidak sama dengan 0, maka ada hubungan. Langkah yang kedua, uji signifikansi harga observasi R tergantung pada besarnya sampel. Untuk sampel kecil, gunakan tabel RS. Untuk sampel besar, N lebih dari sama dengan 10, menggunakan tabel-tabel nilai T, di mana harga T observasi dihitung dengan rumus T besar sama dengan RS dikali dengan akar N-2 per 1 min RS pangkat 2. Langkah yang ketiga, menentukan taraf signifikansi dan besarnya sampel. Langkah yang keempat yaitu membuat kesimpulan. Untuk sampel kecil, H0 ditolak bila RS observasi lebih besar daripada RS tabel dan sebaliknya. Untuk sampel besar, H0 ditolak bila T hitung lebih besar daripada T tabel dan sebaliknya. Contoh untuk sampel kecil. Dengan menggunakan contoh 2.3 pada bab 2, ujilah apakah ada hubungan antara nilai ujian dengan hasil penjualan. Untuk pemecahannya, prosedur pengujiannya adalah yang pertama, hipotesis H0, maka P sama dengan 0, maka tidak ada hubungan. Untuk H1, P lebih dari 0, ada hubungan. Langkah yang kedua, digunakan uji signifikansi koefisien korelasi Erlang-Sperman. Misalnya digunakan taraf signifikansi 0,01 dengan sampel besar N sama dengan 8. Harga kritis RS adalah 0,881. Yang keempat, nilai rho observasi atau harga uji statistik RS sama dengan 0,9464. Langkah yang kelima, kesimpulan pengujiannya karena nilai rho observasi sama dengan 0,9464 lebih dari nilai kritis RS tabel 0,881, maka diputuskan H0 ditolak pada taraf signifikasi 0,01. Berarti ada hubungan yang sangat signifikasi antara nilai ujian dengan hasil penjualan. Untuk contoh sampel besar, diketahui dari sampel yang terdiri atas 12 pasang data di mana variabel X menunjukkan lamanya kerja merakit komputer, hitungannya dalam bulan, dan variabel Y menunjukkan jumlah rakitan komponen yang memenuhi standar dalam unit. Diperoleh nilai R sama dengan 0,90. Apabila taraf signifikasi 0,05
Pada pengujian satu sisi, apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut? Untuk pemecahannya, prosedur pengujiannya adalah yang pertama, hipotesis H0, P sama dengan 0, tidak ada hubungan. H1, P lebih dari 0 ada hubungan. Langkah kedua digunakan uji statistik yang sesuai dengan adalah uji T. Yang ketiga, misalnya digunakan taraf signifikasi 0,05, T 0,5, 12 dikurangi 2 dibagi 1,812 atau satu sisi. Harga uji statistik T hitungnya dinyatakan dengan rumus T besar sama dengan 0,90 dikali dengan akar 12 dikurangi 2 per 1 min 0,90 pangkat 2. Maka 0,9 dikali dengan akar 10 per 0,19, maka T hitungnya 6,53. Kesimpulan pengujiannya, karena T hitung 6,53 lebih besar daripada nilai T tabel pada taraf signifikasi 0,05, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan secara signifikan antara lamanya kerja merakit komputer dalam bulan dengan jumlah rakitan komponen yang memenuhi standar dalam unit. Berarti semakin lama pengerjaan kerja akan semakin banyak jumlah produk yang memenuhi standar. Oke, next yang terakhir yaitu pengujian hipotesis koefisien kontingental. Untuk koefisien kontingensi, kita dapat menguji apakah nilai CC ini signifikan atau nyata atau tidak adalah dengan menggunakan nilai uji statistik X pangkat 2-nya. Kemudian, dibandingkan dengan tabel nilai kritis X pangkat 1 dengan derajat bebas sama dengan R-1 kali K-1. Jika nilai uji statistik X pangkat 1 lebih besar daripada nilai kritis X pangkat 2, maka H0 ditolak dan sebaliknya. Yang selanjutnya contoh ya. Dengan menggunakan contoh pada bab 2 yaitu pada contoh 2.5, ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kesenangan mengikuti senam kesegaran jasmani. Penyelesaiannya yaitu oleh karena uji signifikan X pangkat 2 sama dengan 9,5238 lebih besar daripada nilai kritis DB X pangkat 1 0,03 sama dengan 1 dalam kurung 3,84, maka H0 ditolak pada taraf signifikasi 0,05. Berarti bahwa ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan kesenangan mengikuti senam kesegaran jasmani. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.